Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita hadir kembali antri untuk mendapatkan dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi-pagi kita sudah antri nyadong warisannya kanjeng Nabi. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua warisan yang kalau kalian itu mengambil warisan, ngambil jatah dariku, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Salam. Jadi pagi hari ini kita belajar satu hadis, dua hadis dari Rasulullah. Insya Allah kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kemudian kita amalkan di dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, insya Allah ini adalah sesuatu yang bisa menjadi petunjuk hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Sudah sampai pada bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi sujud ada macam-macam. Ada sujud yang menjadi rukunnya sholat. Setiap sholat baik sunnah maupun yang wajib itu harus melakukan sujud, yaitu menempelkan dahi ke tempat sujud kita, ke tanah kita. Ini bagian dari ruknun min arkanis shalah. Kecuali dalam keadaan yang mungkin kita ada sesuatu hal yang dibolehkan oleh syariat, apakah karena sakit, apakah karena yang lain, sehingga sujud kita itu dengan isyarah, ataukah isyarah itu dengan cukup membungkukkan yang dalam, apa isyarah itu dengan mata kita, dengan tangan kita. Tapi hakikatnya sujud itu sendiri adalah bagian daripada rukunnya sholat. Nah, sujud tadi ada yang menjadi sujud rukunnya sholat. Ada sujud yang dikarenakan karena kita lupa di dalam sholat kita, maka sujud itu disebut sujud sahwi, sujud karena lupa. Ada lagi sujud yang disebabkan karena kita membaca Al-Quran yang di situ ada ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang ketika Nabi SAW itu membaca ayat itu, kemudian Nabi itu sujud. Maka karena Nabi membaca ayat sajdah itu kemudian sujud, menjadi sunnah ketika kita baca Al-Quran kemudian
mendapatkan ayat-ayat sajdah, misalnya dalam surat Al-Alaq wasjud waqtarib, maka kemudian kita hadap kiblat, sujud dulu, kemudian kita bangun, selesai. Ini namanya sujud tilawah, sujud yang disebabkan karena membaca ayat-ayat sajdah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sehingga ketika imam, misalnya imam sholat kok dilalah baca surat sajdah, lagi baca tahu-tahu langsung sujud. Nah, kita kalau nggak tahu ilmunya bingung, loh kok nggak ruku dulu langsung sujud, dikira imamnya lupa. Padahal kita yang ilmunya mungkin belum sampai atau belum paham, atau dilalah pas lupa, kok dilalah nggak pernah sujud tilawah, imamnya kok langsung sujud. Habis sujud balik lagi, loh ini sholat apaan tuh jadi? Kok nggak ada rukunya? Ini kalau kita nggak paham, ini bisa bingung. Tapi kalau kita sudah paham, oh itu namanya sujud tilawah, karena imam lagi baca ayat sajdah, habis baca kemudian sujud dulu, balik dilanjutkan baca surat lagi atau membaca lanjutan ayat. Termasuk di dalam sujud tilawah ini Rasulullah SAW biasanya kalau subuh hari Jumat itu membaca surat yang ada sujud tilawahnya. Nah, ini Rasulullah. Jadi kalau subuh hari Jumat itu seringkali Rasul membaca surat yang ada ayat sajdahnya. Ini bisa menjadi sunnah kita. Kemudian yang ketiga ada sujud yang namanya sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dikarenakan kita mendapatkan nikmat yang besar. Jadi nikmat yang besar kita syukuri, kita tempelkan kening kita di tanah untuk sebagai wujud rasa syukur kita, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau Bapak Ibu tidak haji misalnya, karena haji merupakan nikmat yang besar, tidak semua orang itu diberikan nikmat dipanggil oleh Allah, kemudian ketika bayar lunas pembayaran haji kita sujud. Nah, itu namanya sujud syukur. Balik dari haji rasa syukur, ya Allah telah diberikan kesempatan ke sana, kemudian kita sujud. Atau kita yang sering lihat misalnya pemain sepak bola habis ngegol kemudian sujud. Nah, itu diantara sujud yang disebut sebagai sujud syukur. Dan apapun yang kita rasakan nikmat dari Allah sebagai rasa syukur kita, boleh kemudian kita sujud. Makanya ada beberapa ulama yang kemudian memberikan saran, kalau kita habis sholat sebelum pergi sujud dulu. Kenapa? Karena kita bisa sholat itu sudah nikmat yang luar biasa. Jadi kita bisa sholat, ruku, sujud tepat waktu, syukur berjamaah, itu sudah nikmat tersendiri. Karena tidak semua orang bisa melakukan ruku, sujud, tidak semua orang bisa berjamaah. Ketika kita ditakdir oleh Allah menggerakkan badan kita ke masjid untuk ruku, sujud, itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka selesai sholat kita kemudian sujud dulu sebelum pergi. Itu ada beberapa ulama yang memberikan saran itu. Karena apa? Tadi bahwa sholat adalah nikmat yang luar biasa, maka patut disyukuri dengan tadi sujud syukur. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Di dalam hadis yang ke-311, wa an Abdullah ibni Buhaina radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi mutahra faqama fi raq'atainil ulayain lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qadas shalah fantazara an-nas taslima kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatain.
Jadi Nabi SAW ini pernah mengerjakan sholat duhur bersama para sahabat, yang kemudian Rasulullah SAW berdiri pada 2 rakaat pertama tanpa duduk tasyahud awal. Jadi beliau SAW sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat, Bu? 4 rakaat. 4 rakaat yang diselingi 2 rakaat kemudian tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal. Nah, Nabi SAW saat itu kelupaan, lupa nggak tasyahud awal, langsung apa? Berdiri. Jadi langsung berdiri. Nah, dalam keadaan demikian, kemudian para sahabat juga ikut berdiri. Nah, ini yang harus kita pahami, baik jadi imam maupun jadi makmum. Ketika seorang imam ini lupa tasyahud awal, tahiyat awal, kemudian langsung berdiri, makmum tetap harus mengingatkan, mengucapkan subhanallah, atau yang perempuan tepuk pakai tangan 3 kali. Jadi mengingatkan bahwasanya imam meninggalkan tahiyat awal. Tetapi bagi imam, ini harus diperhatikan, bagi imam ketika sudah berdiri tegak, jangan balik lagi, tapi memberikan isyarat supaya makmum itu ikut berdiri. Karena apa? Karena kalau imam itu sudah berdiri secara tegak, berarti sudah mendapatkan rukun. Kemudian kok ngejar yang sunnah, tahiyat awal itu kan sunnah. Berarti imam secara sadar telah menambahkan 1 rukun. Ketika kemudian menambahkan 1 rukun, mengejar yang sunnah, maka imamnya bisa menjadi batal. Ya, harus ganti. Kalau imam sudah berdiri tegak, kemudian balik lagi ngejar tahiyat awal, berarti imamnya batal. Makmumnya nggak batal. Harusnya kemudian kalau imamnya paham, imamnya batal, diganti dari makmum yang belakang. Harusnya gimana? Harusnya tetap imamnya tetap berdiri tegak, makmumnya juga mengikuti berdiri. Jangan tahiyat, langsung ngikut imam berdiri. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW ini disampaikan di dalam hadis ini, bahwasanya para sahabat yang melihat Rasulullah SAW langsung berdiri, mereka para sahabat pun kemudian ikut berdiri menyelesaikan sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan bahwasanya wantazurun nas taslimahu. Setelah selesai, para sahabat menunggu salamnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak langsung salam, tapi kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatain. Nabi setelah selesai itu tidak langsung salam, tapi kemudian takbir sujud sahwi. Sujudnya 2 kali, sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian duduk, baru langsung salam. Tidak doa tasyahud lagi. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW tadi ketika sholat duhur atau sholat yang ada tahiyat awalnya, kemudian kok lupa tahiyat awal, maka langsung berdiri. Diingatkan. Jadi kalau misalnya mendapatkan imam yang tidak tahiyat awal karena lupa, langsung berdiri, kita sebagai makmum langsung mengikuti imam. Tapi tetap diingatkan imamnya, subhanallah, mengingatkan bahwasanya tadi kelupaan untuk tahiyat awal. Nah, andai kata imamnya kok sudah berdiri, kemudian diingatkan dengan subhanallah, kok balik. Nah, ini berarti ya sudah tanggungannya imam. Imam ini secara hukum adalah batal sholatnya, sementara makmumnya tetap. Berarti makmumnya saat itu sholatnya menjadi munfarid, sendiri secara hukum.
meskipun nanti barengan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah Nabi sholat zuhur yang kelupaan tahiyat awal, kemudian langsung berdiri. Nanti di akhir sholat baru ditutup, digenapkan dengan sujud sahwi. Yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayyusallima wa sajadahuma an-nas ma'hu makana manasya minal julus. Jadi tadi Nabi SAW mengakhiri sholat dengan sujud sahwi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda sholatil ashiyyi rak'atain summa sallama summa qama ila khushbatin fi muqaddamil al-masjid fa wada'a yadahu 'alaiha wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu sedang mengerjakan salah satu sholat senja 2 rakaat. Sholat senja itu sholat diantaranya adalah sholat asar atau sholat yang dilakukan ketika matahari sudah mulai tenggelam. Kemudian beliau mengucapkan salam lalu berdiri ke arah sebatang kayu yang berada di depan masjid. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada kayu tersebut. Saat itu di antara orang-orang yang ada di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, yang keduanya takut untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang keluar segera mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apakah sholatnya itu dikosor atau ada syariat baru. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat asar. Yang sholat asar itu kan hendaknya 4 rakaat. Nah saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru mengerjakan sholat 2 rakaat kemudian salam. Nah sahabat ini pada bingung. Ini apakah ada syariat baru? Syariat baru itu artinya syariat atau di dalam Quran itu kan ada yang namanya nasakh dan mansukh. Jadi ada hukum yang diganti, ada hukum yang dibuang. Jangan-jangan ada pergantian hukum atau ada perubahan hukum yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Atau mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengqashar sholat atau meringkas sholat. Nah, setelah sholat selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai mau kondur. Ini enggak ada sahabat yang berani untuk menanyakan kepada Rasulullah. Karena sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ini kan sahabat-sahabat yang tawadhu, yang khusyuk, yang enggak berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat namanya Zulyadain itu kemudian nanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ini ada syariat baru sehingga sholat asar dilakukan 2 rakaat atau engkau melaksanakan sholat qashar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Zulyadain, bahwasanya saya tidak mengqashar sholat dan juga syariat sholat tetap bahwa asar itu 4 rakaat." Nabi kemudian menyampaikan, "Saya ini tadi kelupaan, tapi kenapa engkau tidak mengingatkannya?" Maka Rasulullah SAW itu saat itu juga langsung balik menghadap ke arah kiblat, kemudian melanjutkan sholat yang tadi kurang 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini sholat kemudian sholatnya kurang rakaatnya, ada yang mengingatkan, misalnya anak kita, "Bu, tadi kok sholatnya baru 2 rakaat,
Misalnya maghrib berarti kurang 1 rakaat. Kalau isya berarti kurang 2 rakaat. Maka kita tidak usah mengulang dari awal. Tidak usah mengulang dari awal. Meskipun kita tadi sudah bercakap-cakap. Seperti Nabi SAW sudah bercakap-cakap dengan Dzulyatain yang menanyakan kepada Rasulullah. Maka caranya gimana? Tinggal balik ke tempat sholat kita, kemudian kita lanjutkan kurangnya berapa. Nah, setelah nanti selesai, baru kemudian ditutup, diselesaikan, disempurnakan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali, Bu? 2 kali sujudkan, ya. Jadi kalau kita selesai sholat, menambah tadi sholat yang tadi kelupaan atau sholat yang tadi ragu-ragu, maka ditutup dengan sujud sahwi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang orang yang enggak sopan itu kadang-kadang ya perlu, ya seperti Dzulyatain ini kelihatannya enggak sopan menanyakan kepada Rasulullah SAW, tapi justru dengan tidak sopannya Dzulyatain ini jadi ilmu bagi kita. Andai kata nggak ditanyakan ini jadi bingung cara penyelesaian sholat yang ketika kita sedang dalam keadaan lupa. Jadi kadang-kadang orang yang nggak pinter, orang yang nggak nggak tawadu atau nggak sopan itu kadang-kadang penting. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah ketika beliau ini sedang khutbah. Nah, khutbah itu kan khusyuk. Khutbah itu kan nggak ada tanya jawab. Ini Rasulullah SAW dalam keadaan khutbah berbicara menjelaskan tentang masalah yaumul qiyamah atau hari akhir, hari kiamat. Ada salah seorang badui yang kemudian berdiri nanya, "Wahai Rasulullah, engkau menceritakan tentang kiamat. Kira-kira tanggalnya kapan?" Jadi ditanyakan kapan waktunya supaya kami, kata dia, orang yang badui ini, supaya kami bisa siap-siap. Kalau tanggalnya jelas, harinya jelas kan bisa siap. Jadi namanya aja badui. Badui itu ya orang yang lugu. Jadi orang gunung, orang pinggiran yang nggak tahu tata krama, nggak tahu sopan santun. Sholat bareng Rasulullah, Nabi lagi khutbah ini disomasi, ditanya, "Wahai Nabi, engkau menjelaskan masalah hari kiamat, tapi kok nggak ada tanggalnya, nggak ada harinya." Jadi sampai sahabat-sahabat ini pada merah mukanya. Karena apa? Karena nggak sopan. Ini ada orang Nabi sedang khutbah kemudian ditanya. Sahabat-sahabat ini mau marah, mau menangkap beliau. Tapi Nabi SAW itu kemudian balik bertanya kepada Arab Badui ini, "Apa yang sudah engkau persiapkan untuk yaumul qiyamah?" Jadi enggak jawab langsung tapi balik nanya kepada Badui tadi, "Wahai Badui, kamu nanya tanggalnya kapan, harinya kapan, apa yang sudah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat?" Maka jawaban Badui ini yang luar biasa, yang menjadikan sahabat-sahabat tadi yang awalnya marah karena Nabi SAW sedang khutbah itu kemudian ditanya, akhirnya jadi senang karena jawaban Badui ini. Jawaban Badui ini luar biasa. "Saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya ruku, saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya sujud, tapi saya siapkan yaumul qiyamah, hari kiamat ini dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi mahabbah, cinta kepada Rasulullah bekal untuk hari kiamat. Ini luar biasa. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa kamu akan dikumpulkan ma'aman ahbabta, bersama orang yang kamu cintai. Tadi hadis ini menjadi populer dan sahabat ini jadi senang. Karena apa? Karena persiapan hari kiamat, persiapan mati, persiapan kita ini meninggal dunia
Ini bisa dicukupkan dengan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin Allahumma. Jadi tadi orang yang enggak sopan, orang yang bodoh, ya berkah juga. Berkatnya orang bodoh seperti Badui tadi, kita tahu bahwasanya kita akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Makanya kemudian sahabat tadi yang asalnya mau marah jadi senang banget. Berkat tadi kebodohan seorang Arab Badui yang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam keterangan masalah ini, para ulama juga menjelaskan di antara pentingnya bertanya di dalam sebuah majelis. Kadang-kadang kan ustadz, kiai itu menyampaikan apa yang ada di dalam benak kepala, dalam pikirannya. Tapi kalau kemudian ditanyakan, ini ilmunya bisa berkembang. Ilmunya jadi sesuatu yang mungkin asalnya nggak terpikir, karena ditanyakan itu kemudian jadi luas, jadi berkembang. Nah, ini diantara yang dijelaskan oleh para ulama. Maka sifat daripada sunnahnya di dalam bermajlis adalah kita itu dibuka untuk bertanya, sehingga ilmunya menjadi luas, diperdalam. Yang asalnya mungkin masih remang-remang, dengan ditanya itu kemudian jadi jelas. Yang asalnya mungkin tidak diterangkan, dengan ditanya kemudian ilmunya jadi nambah. Nah, ini berkat pertanyaan, seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Arab Badui. Dan juga dalam hadis ini Dzulyatain ini tanya kepada Rasulullah, yang para sahabat lain itu saking tawadunya nggak berani tanya. Tapi Dzulyatain memberanikan diri, wahai Rasulullah, apakah sholat tadi adalah sholat qasar, atau apakah sholat ini sudah ada revisi sehingga sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, saya tidak mengqasar dan saya ini dan tidak ada syariat baru, tapi karena saya ini lupa. Maka Rasulullah SAW setelah diingatkan balik menghadap kiblat, kemudian meneruskan rakaat yang tadi kurang disempurnakan. Setelah selesai, sebelum salam ditutup dengan sujud sahwi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa disampaikan. Sebelum dilanjut, satu hadis lagi, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa an Imran bin Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihim fasaha fasajada sajdatain thumma tasyahhada thumma sallama. Ini diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama para sahabat. Kemudian beliau lupa terhadap sholatnya, maka beliau sujud 2 kali sujudan. Kemudian Rasulullah SAW membaca tasyahud lalu mengucapkan salam. Ini diantara cara sujud. Kalau di dalam hadis ini disebutkan sujud itu dilakukan sebelum membaca tasyahud. Tapi yang umumnya seperti di dalam kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, sujud sahwi itu dilakukan setelah membaca tasyahud selesai. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka sebelum salam kemudian sujud sahwi dulu dua kali ya. Jadi bisa sebelum, kalau dalam hadis ini sebelum membaca tasyahud, tapi umumnya itu setelah membaca doa tasyahud selesai, termasuk doa kalau ada tasyahud yang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Pokoknya setelah selesai semua baru kemudian sujud ya. Jadi sujudnya terakhir, setelah sujud tidak ada doa tasyahud lagi, langsung salam. Saya kira itu. Sekali lagi monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.